bersama kita di podcast Pemuda GKI Gatot Subroto. Hari ini perkenalkan dulu, nama saya Tri Sumarni dan saya di sini tidak sendirian. Kami akan membawakan acara pada kali ini bersama Kak Exo. Perkenalan dulu dong. Shalom semuanya. Ya, jadi ini baru pertama kali ya Tri ya, kita berdua join ya. Oke, jadi nama aku Exo. Di sini kita berdua akan membawakan acara podcast GKI Gatot Pemuda bareng-bareng ya Kak Tri ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke intinya nih, kita tuh mau bahas sesuatu yang luar biasa. Dan sebelumnya kita mau pujikan pujian dulu, satu pujian lagi dengan pujian mengikut Yesus. Kalau teman-teman ada yang bisa, nanti nyanyi dari rumah masing-masing ya. Kita nyanyi bareng ya Kak ya. Teman-teman, kita akan berdoa dulu untuk memulainya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaanmu sampai saat ini. Kami bisa merasakan kasih setia-Mu yang tiada habisnya di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdiskusi, kami mau ngobrol tentang kreativitas yang Tuhan berikan untuk anak-anak muda kami. Tuhan, berikan hikmat buat kami yang akan membawakan acara, terkhusus saya dan Exo, terlebih lagi nanti untuk pembicara kami. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan pertolongan buat kami untuk mengerti dan untuk menerima apa yang akan kami obrolkan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami, dan Tuhan memberikan kami pembelajaran ketika kami berbicara mengenai upah-Mu, mengenai berkat-Mu, mengenai talenta-talenta yang Tuhan beri atas kami. Kami serahkan podcast pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke nih, kita
hari ini mau bahas tentang tema menggali kreativitas pemuda. Wah, asik banget ya Kak. Iya ya. dong. Udah tahu kan ya sama siapa kita? Oh, hari ini ada tamu istimewa ya Kak ya? Iya, tentu oh, dong. Kita iya. mau sama Kak siapa nih? Kenalin Jaka dong. Febrian. Iya. Udah ada di sampingnya. Udah ada yang tahu belum ya? Iya. Ya, jadi halo Kak Jaka, boleh Halo. memperkenalkan diri dulu gitu ya. Ya. Saya Jaka Febrian, saya fashion designer di Purwokerto. Oh, oke. Dengar kata-kata fashion ini kayaknya agak gimana ya? Asing ya di telinga kita ya. Iya. Kalau fashion designer gitu di Purwokerto, di kota Purwokerto gitu ya. Kak Jaka ini udah berapa lama nih menggeluti dunia fashion designer ini? Ya, kurang lebih saya sudah 15 tahun. Udah 15 Iya, tahun. 15 tahun. Oke. Memang dari kecil atau gimana Kak? Enggak. Oh enggak, gimana dong ceritanya tuh? Kenapa kok bisa jadi ke fashion designer seperti ini? Ya, singkatnya itu dulu saya malah nggak menempuh, nggak pernah terpikirkan untuk sekolah desain gitu ya. Saya dulu sekolah teologi ya dulu 2001 di Wacana gitu. Tapi ya karena satu dua hal saya tidak meneruskan. Baru setelah itu saya ambil jalur yang beda ya, 180 derajat ya, belakang ya, ke desain tekstil awalnya. Baru setelah akhir tahun di sekolah saya itu saya ambil pattern maker khusus di bidang busana. Oh gitu. Oh jadi dulunya Duta Wacana nih ternyata Iya, lulusan dari teologi. alumni teologi Duta Wacana, sangat nggak terduga ya Kak ini ya. Dari teologi ini ya. Desain gitu. Iya kan? Itu sangat menarik banget loh Kak itu. Kenapa Kak memilih bisa dari teologi kemudian tadi bilang ada satu dan lain hal. Ya. Boleh nggak diceritakan, di sharing ke kita? Ya, saya belajar banyak tentang apa itu arti panggilan Tuhan. Ya, ketika dari kecil saya selalu ditanya gitu ya sama banyak orang, guru saya, keluarga saya, pengen jadi apa? Saya langsung bilang pengen jadi pendeta, gitu kan. Dan beberapa ujian gitu kan, beberapa tes masuk ke sekolah teologi itu kan tidak gampang ya. Iya, iya. Dan termasuk dalam 60 besar se-Indonesia gitu. Tapi pada perjalanannya saya kok merasa bahwa tidak segampang yang dipikirkan orang. Bahkan saya ingat ketika salah satu dosen bertanya, Tuhan memanggil kamu gimana caranya? Pakai toa gitu ya. Ya kan? Kadang-kadang gitu kan memanggil pakai apa gitu. Lalu saya dalamin itu. Ternyata ya saya nggak bisa di situ gitu. Bukan nggak passion gitu ya Kak? Iya gitu. Jadi mungkin nah itu dari situ saya mencoba ngerti apa ya gitu ya. Lalu ada teman memberitahu, family memberitahu, udah deh nggak usah diterusin, sekolah lain aja gitu kan. Lalu saya ambil fashion designer itu. Terus ini Kak, kan itu udah ambil teologi ya dulunya ya. Nah itu bisa apa ya, berhentinya itu sampai di semester berapa? Di tahun kedua ya. Bisa. Oh, berarti semester berapa? udah satu Ya. tahun, dua ya? Ya, 2 tahun ya? tahun. Itu udah mau setengahnya ya nggak sih? Udah lama ya? Iya. Kayaknya 4 tahun ya kalau nggak salah ya? Iya, 4 tahun. Iya 4 tahun ya, pada saat itu. kira 4 tahun ya. Udah sekarang. Terus bisa sampai apa ya, kayak membalikkan dari teologi sampai ke desainer itu apa sih? Apa ya, jadi dasarnya gitu? Berbicara tentang panggilan tadi ya, Iya. itu pun saya sempat hilang tanda kutip. Jadi sempat nggak ke gereja pada saat itu. Ketika saya memutuskan untuk keluar dari teologi ya, gitu kan. Mungkin ada sekitar 1 tahun lebih ya, lebih mungkin ya. Saya tidak ke gereja, tapi bukan berarti saya tidak percaya Tuhan ya. Saya merasa wah, mengikut Tuhan, untuk jadi hamba Tuhan, apa iya harus jadi pendeta gitu ya. Oh, jadi kayak galau gitu ya? Kak? Galau gitu kan. Tetapi dalam masa-masa itu pencarian itu tetap, namanya panggilan itu tetap tidak pernah hilang. Tuhan memakai kita dengan cara yang beda ya, gitu kan. Kadang apa yang kita sudah rencanakan, tapi bisa berubah, gitu ya. Iya sih, kadang gini loh, kita punya rencana sendiri nih ya kan. Yeah. Tapi tiba-tiba Tuhan itu punya kehendak lain nanti hidup kita, ya gitu ya. Jadi Kak? berubah ya. Gitu ya. Betul.
kan dari teologi nih ya Kak ya, teologi terus habis itu berpindah ke desain gitu. Dan sekarang udah kurang lebih 15 tahun ya Kak ya. Dulu awalnya tuh gimana? Sekolah dulu atau lihat-lihat dulu nih, oh aku ngikut misalnya ada keluarga atau family yang desain juga atau gimana Kak? Saya itu keluarga dari mami kebetulan memang banyak yang jahit, gitu kan. Kalau keluarga dari papi memang teolog juga kan, belajar tentang teologi gitu. Jadi saya mungkin separuh-separuh ya, gitu ya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk belajar, walaupun awalnya tidak suka sekolah desain itu. Awalnya nggak suka. Tetapi begitu di Singapura saya suka dengan budaya Babah dan Nyonya. Saya kan merasa bahwa papi saya Chinese, mami saya Jawa gitu kan. Gitu. Nah kan, jadi saya belajar tentang budaya Babah Nyonya. Dari situ saya, aku harus pulang, harus membuat sesuatu yang beda. Jadi saya belajar tentang kebaya, saya belajar untuk menyukai apa yang jadi pilihan saya pada saat itu. Dan saya bertekad, oh ini kalau saya sendiri juga nggak bisa nih, kemampuan saya sendiri juga nggak bisa gitu kan. Dari situ tahun-tahun itu merupakan tahun yang membuat saya sadar ya, gitu. Wah, bisa nggak ya nanti pulang jadi jadi yang seperti orang inginkan, orang lain banggakan. Oh, jangan harus seperti ini, jangan harus seperti ini gitu kan. Nah dari situ saya kembali lagi, yang dulu sejak hilang ya setahunan lebih itu, saya bilang sama Tuhan, aku mau pulang Indonesia deh, mau jadi apa gitu. Bukan yang bentuk gitu. Tadi bilang sekolahnya di Singapura ya Kak ya? Keren banget loh Kak bisa sekolah desain di Singapura gitu. Kayaknya keren banget gak sih? Iya. Bisa. Itu dari sendiri atau gimana? Enggak, itu ada beasiswa ya. Gitu. Ada buat beasiswa. Ya, dan itu juga ya nggak gampang ya, kedengarannya sih kayaknya keren ya, gitu kan. Tapi kan prosesnya ya, proses di sana ternyata pertama kendalanya bahasa ya, bahasa Inggris saya kan juga pas-pasan gitu ya. Untung Inggrisnya Inggris ya, nggak mau gitu ya. tapi ya itu belajar banyak sih di situ, belajar banyak ya. Semuanya memang susah ya. Apapun yang misalnya kita mau sesuatu kan juga nggak gampang kan, harus proses gitu. Kerja keras. Berarti ternyata punya background ini juga ya, background fashion ya dari keluarga ya Kak ya? Iya, kalau mami saya memang keluarga dari mami saya juga menggeluti dunia fashion. Kalau papi saya profesor teologi. Wah, profesor teologi, profesor loh. Pantesan anaknya dapat beasiswa. Udah pasti kalau ngomongin beasiswa pasti anaknya pintar ya nggak? Iya. Iya, oke. Kalau Kak Jaka sendiri sekarang sudah di Indonesia ya, kan memilih untuk pulang ke Indonesia dan memilih profesi sebagai seorang desainer, gitu ya Kak, panggilnya ya, desainer ya, bukan tukang jahit ya Kak ya, beda ya, beda. Jadi tukang jahit dan desainer itu beda ya Kak ya. Oke. Kak Jaka memilih sebagai seorang desainer gitu, apa sih tantangan terbesar dalam hidup Kak Jaka menjadi seorang desainer di Indonesia yang dari Singapura pulang ke Indonesia, apa ya Kak Jaka temui? Iya, saya orangnya idealis ya. Gitu ya. Ketika saya memutuskan untuk membuat sebuah kebaya, konsen di kebaya, saya tidak menerima jahitan lain, jahitan jas atau apa tidak. Tapi godaannya di situ untuk orang lain tahu kalau kita spesialis di sini, gitu, itu susah. Terutama terus budaya orang Indonesia, ya kan? Gak usah ngomong lah ya. Tadi kan kamu juga menyinggung soal penjahit gitu ya. Kadang-kadang kita sedih ya. Lagi di mana nih klien gitu, lagi di tukang jahit misalnya gitu. Padahal desainer ya mas ya. Iya udah sekolah dipanggilnya penjahit gitu. Tapi itu tantangannya ya bukan masalah itu, tapi bagaimana ketika kita membangun itu kan memang susah ya, memang dari awal. Tapi lebih susah lagi itu apa? Mempertahankan. Ya kan? Tantangan itu bukan hanya pas awal, sampai sekarang pun, wah ada terus gitu loh. Nah itu yang lebih susah justru sebenarnya ini tantangan-tantangan setelah melewati masa-masa awal gitu ya, membuka butik gitu ya. Wah kayaknya kok susah dapat klien, enggak. Oh setelah dapat klien masalahnya bajunya gimana ya, pas apa enggak, terus apa lagi ya, inovasi lagi lah itu susah terus menurut saya gitu. Tantangan. Berarti tantangannya itu justru malah setelah buka gitu ya Pak ya?
buka di sini dan memilih untuk tinggal di Purwokerto awalnya. Terus ingin memenuhi permintaan pasar ya istilahnya, permintaan customer dan lain itu yang malah mempertahankan itu yang sulit ya Kak. Tapi keren banget ya udah bisa sampai sekolah di Singapura karena beasiswa ya kan, kemudian pulang ke Indonesia buka butik sendiri, merancang sendiri, khususnya kebaya ya Kak ya? Iya, kebaya. Untuk yang lain enggak? Kebaya, baju pesta, terus gaun pengantin. Tapi kalau baju kerja jas gitu enggak, saya enggak. Itu sorry nih Kak tanya, beda nggak sama tailor? Kan ada tuh istilahnya tailor, terus ada istilah penjahit, ada lagi desainer kira itu gimana sih Kak? Ya kalau itu sih sebenarnya kalau tailor itu kalau menurut saya lebih ke baju yang cowok ya, jas kayak gitu ya. Biasanya kalau sudah ngambil basic tentang baju cowok jas gitu, dia nggak mau pegang kebaya. Kalau yang sudah menekuni kebaya, dia nggak mau bikin itu, nggak mau bikin jas segala macam gitu. Nah penjahit kan sebenarnya itu bagian dari tailor dan misalnya kayak saya butik kayak gini kan, juga ada tim khusus gitu kan. Bagian dari butik itu ada penjahit. Jadi sekarang udah tahu ya kita ya, nanti kalau itu bilangnya bukan penjahit lagi, tapi desainer gitu ya. Jadi udah sekolah lama-lama gitu kan di Singapura, keren-keren dipanggilnya penjahit gitu. Tapi emang jahit kok. Tapi emang jahit, emang kerjanya jahit sih ya, emang ya bener ya. Tapi kalau sebagai profesi kayaknya desainer deh. Iya, kan lebih keren, wah desainer gitu ya. Apalagi ada ini sekolahnya, pasti ada gelarnya kan ya. Ada gelarnya ya kan? Ada lah. Ada gelarnya loh pasti. Soalnya di luar sana saya melihat tuh lulusan SMA bisa jahit itu jadi penjahit gitu, jadi juga banyak juga ini konsumennya gitu kan ya. Tapi ini kan wow, ada gelarnya, desainer dari sekolah keren banget ya. Lebih ke kebaya aja gitu kan ya. Jadi keren. Kalau menurut pandangan Kak Jaka sendiri nih, kan udah 15 tahun berkarya di Indonesia, di Purwokerto gitu ya. Achievement apa yang sudah diperoleh oleh Kak Jaka? Apa ya? Yang menjadi apa ya, istilahnya kayak menjadi milestones bahwa oh ini adalah achievement terbesarku. Jadi titik balik karir gitu. Ketika saya memutuskan untuk konsentrasi lebih dalam ke kebaya encim. Jadi awalnya saya bikin kebaya tradisional Indonesia, mempelajari tentang berbagai macam kebaya Indonesia yang orang tahu hanya kebaya gitu kan ya. Tetapi sebenarnya macamnya banyak banget kebaya gitu kan. Ada busana nasional buka tutup depan, buka belakang gitu kan istilah-istilahnya. Sampai saya sampai sekarang memikirkan lagi apa ya yang harus itu dilakukan gitu kan. Saya berusaha untuk melestarikan kebaya encim, dan kebaya encim itu ternyata mendapat sambutan yang luar biasa. Jadi kebaya encim ini merupakan salah satu dari warisan budaya Babanyonya. Jadi nanti mungkin nanti bisa kunjungi IG saya ya. Di situ saya banyak cerita tentang kebaya encim, dan kebaya encim saya puji Tuhan sudah sampai Amerika. Wow, keren banget ya. Internasional Amerika loh. Jadi saat ini saya bersyukur kalau Purwokerto bilang kebaya encim Jaka Febrian. Keren banget ya ini ya. Saya nggak bermaksud sombong ya. Maksudnya itu yang kayak tadi kamu tanya apa yang nah ini menjadi itu. Jadi kebaya encim buat saya itu suatu kebanggaan. Berarti achievementnya keren banget ya, udah sampai Amerika loh ini loh, nggak main-main desainnya loh. Pokoknya gue internasional. Enggak ya, kita sebagai orang Purwokerto punya seorang desainer udah sampai Amerika ya Kak ya, khususnya untuk kebaya encim. Oh iya Kak, ini kan ini udah 15 tahun nih, udah go internasional, udah dapat pelanggan, bahkan apa ya, mungkin banyak lah orang yang kenal sama butiknya Kak Febrian. Nah, itu menurut kakak nih, itu ada perannya Tuhan nggak di situ? Entah itu dari mempertahankan sampai sekarang, apa ya, butik-butik lain itu sebagai pesaing. Nah itu perannya Tuhan tuh ada nggak di usahanya Kak Feb Jaka ini? Ada. Dan saya bilang itu kalau bukan karena Tuhan, saya mungkin nggak bisa ya sampai sekarang gitu loh. Jadi yang saya amini, saya syukuri sekarang ini bahwa
saya nggak mungkin jalan kalau di belakang saya ini nggak ada Tuhan yang ya kan, atau samping saya atau menopang saya gitu ya. Karena saya bilang apapun yang saya lakukan, hal sepele ya. Sorry, saya ngomong bukan berarti saya sombong atau apa ya. Ketika saya ada klien mau datang, saya selalu berdoa sama Tuhan. Kliennya semoga enak ya, gitu kan. Maksudnya karena itu ada apa ya? Dapat klien baru, itu kan kita satu sama lain harus saling kenal kan. Bukan hanya cuma memotong kain loh, tetapi saya harus ngerti karakter dari klien saya bagaimana, ya kan? Kalau bukan campur tangan Tuhan, saya rasa tidak mungkin, ya kan? Jadi setiap saya memotong pun, saya juga berdoa gitu, supaya baju ini pas, gitu kan ya. Dan selama 15 tahun, setiap ada orang mau fitting, mau ngepas, saya di dalam pasti masih deg-degan. Ya, saya tahu baju ini pas nggak ya? Padahal saya ngukur, saya motong, saya bikin pola, gitu ya. Tapi saya selalu merasa deg-degan. Dan saya baca, katanya kalau deg-degan itu wajar. Berarti kita serius bikinnya, gitu. Dan tadi kesimpulannya berarti peran Tuhan itu sangat besar, sangat luar biasa dalam hidup saya. Gimana nih Kak, perannya Tuhan di dalam usahanya Kakak ini? Saya yang paling benar-benar saya apa ya, benar-benar melihat bukti nyata banget itu ya ketika beberapa bulan terakhir ini kan pandemi corona ya, gitu kan. Hampir 50 baju pesta saya, ada beberapa wedding itu dipending, ya kan. Nah, sedangkan saya kan punya karyawan. Pada saat itu juga mau lebaran, harus nyiapin buat THR gitu. Kalau kita bicara soal usaha loh ya, itu bagaimana coba? Oh, jadi kayak kakak sebagai yang ownernya sini gitu ya, itu mungkin merasa khawatir nanti gimana THR-nya karyawan, apalagi banyak yang cancel karena diundur karena COVID ini gitu ya. Nah, mengantisipasi itu gimana Kak? Tuhan bekerja, Tuhan menjawab, Tuhan memberi pertolongan itu melalui apa nih Kak? Ada nggak? Iya, saya itu berdoa ya sama Tuhan. Saya nggak mau jangan sampai Tuhan saya merumahkan sebagian dari karyawan saya. Karena susah ya, mau cari kerja juga susah dong mereka. Bagaimana mereka mencari kerja lagi gitu ya? Tuhan pasti cukupkan, gitu kan? Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti kasih jalan keluar, gitu. Dan doa itu memang harus loh, kalau saya bilang, gitu. Kita nggak bisa loh dengan kemampuan kita sendiri, nggak bisa mustahil. Dan bukan dari kebaya, bukan dari gaun-gaun, saya bisa nutup ya. Kalau di soal usaha saya bisa nutup THR segala macam. Tapi dari masker. Dari masker ini, saya mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kelihatan simple ya, masker ini ya. Masker ini kalau diperhatikan, cuma sebuah masker. Dan saya termasuk yang agak telat maksudnya. Jadi ketika itu saya bikin masker biasa yang standar, yang cuma segi 4, lalu ada beberapa yang minta baju APD. Tapi setelah saya tahu bahwa baju APD yang bahan yang dijual juga belum memenuhi standar kan, masih bisa virusnya masih bisa masuk, lalu saya stop. Saya bilang sama Tuhan, apa ya, bikin apa ya? Oh iya, suatu malam saya ingat, saya bikin kebaya encim. Kenapa saya tidak membuat masker dengan model ada bordiran encim yang ciri khas dari saya gitu kan. Dan ini menjadi berkat yang luar biasa dari Tuhan. Keren ini. Ini loh teman-teman, jadi kita tuh sebenarnya pakai maskernya Kak Jaka. Ini enak banget loh teman-teman. Iya, motifnya tuh cantik-cantik Kak. Keren banget ini, ada gambar burungnya ini ya. Iya, limited edition kayaknya nih. Ini limited edition ya. Khusus buat kita ya Pak. Oh iya dong. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua tertarik, boleh datang ya Kak ya. Boleh datang dan bisa juga ke sini ketemu sama Kak Jaka. Mungkin masih ada ya Kak maskernya ya. Nanti teman-teman bisa beli di sini gitu. Sekalian kita juga membantu sesama juga, membantu Kak Jaka dan juga membantu karyawan-karyawan juga gitu ya Kak ya. Jadi bisnis itu nggak selalu uang ya, tapi harus ada berkat juga ya untuk orang lain ya nggak Kak? Ya, betul. Ya, jadi yang
saya tangkap dari Kak Jaka ini pintar melihat kondisi sekarang, dan dia bisa merubah kondisi kesulitan ini menjadi sebuah berkat melalui ide dan kreativitas yang udah ada gitu. Nah, ini kan udah keren banget nih Kak, udah tadi ada kebaya encim ya spesialisasinya, kemudian udah bikin masker juga. Ada nggak sih Kak buat kita nih anak-anak muda nih yang kira-kira masih pengen untuk bisnis, ada nggak tips dan trik untuk kita anak muda memulai bisnis baru misalnya, lagi mau mulai bisnis gitu, apa Kak? Yang pertama jangan mudah putus asa ya, gitu ya. Pasti di awal usaha kita selalu memikirkan tentang keuntungan laba itu oke lah, gitu ya. Tetapi kalau kita sudah orientasinya kita, wah ini harus dapat duit banyak gitu, selalu di awal usaha sudah kita mudah putus asa ya. Ini kayaknya kok nggak jalan, terus kita buka lagi yang baru. Saya sarankan enggak. Saya sarankan fokus pada satu dulu gitu kan. Nanti itu dengan seleksi tersendiri nanti bisa kok. Nanti ini kira-kira kita cocok nggak di sini, gitu kan? Kira-kira itu secara hitung-hitungan matematika kita rugi apa enggak, gitu kan? Nah, terus yang kedua, apapun itu harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Itu sangat penting. Dan itu banyak kali ya, bukan cuma saya, beberapa teman juga pengalaman rohaninya juga ada gitu ya. Jadi saya pikir jangan berjalan sendiri, gitu loh. Tapi melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Gitu. Jadi itu sih, kalau saya bilang jangan putus asa, melibatkan Tuhan, terus berinovasi ya. Saya tadi bilang harus menangkap ya kan peluang gitu, itu perlu sekali. Jadi ada 3 nih ya Kak ya, tapi ini utama kesimpulannya. Yang pertama harus berinovasi yang tadi ya, harus pintar menangkap peluang, kemudian tidak berorientasi kepada uang, dengan selalu melibatkan Tuhan gitu ya. Terus yang ketiga, fokus hanya pada satu pekerjaan dulu, jangan putus asa ya, dan jangan putus asa gitu ya. Jadi keren banget ya ini ya, tips dan trik buat para pemuda yang kira-kira masih bingung dan galau mau start usahanya atau mau jadi seorang bisnismen atau seorang usahawan gitu, bisa ikutin tips dan trik dari Kak Jaka yang udah sukses pastinya ya. Iya Kak, ini aku ada pertanyaan lagi Kak. Kak Jaka kan udah jadi desainer nih ya. Nah kira-kira kegiatannya juga sebagai desainer di rumah, gambar, desain, potong, ngukur gitu, atau di luar mungkin di gereja ada kegiatan lain yang mungkin bisa menginspirasi pemuda ini? Iya, gitu. Saya 5 tahun ini saya aktif di Panti Jompo ya, gitu kan. Panti Jompo, terus beberapa pelayanan di lansia juga. Kebetulan saya juga penatua. Terus yang nggak hanya melulu tentang gambar ya, gitu kan. Ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan gitu kan. Cuma karena COVID ini saya nggak lagi ke mana, ke panti gitu ya. Terus ya biasa ya, saya cuma ngirim rekaman lewat WA gitu kan, renungan ke panti atau apa gitu. Nah, ya kegiatannya paling gitu ya. Sekarang ketambahan sih gambar motif-motif burung kayak gitu, pola-pola masker itu kadang-kadang kalau malam nggak bisa tidur gambar gitu. Tapi sekarang sih akhir-akhir ini 3 bulan ini saya nggak setiap hari gambar gitu. Jadi ya banyak merenung juga sih. Soalnya gini ya, ada orang yang beranggapan bahwa COVID ini, corona ini orang nggak bisa usaha, nggak bisa apa. Tapi salah loh. Justru bagaimana pintar-pintar kita menangkap peluang. Orang berjualan banyak loh. Iya. Sekarang kan tadi dia tidak bisa memasak, jadi memasak. Iya, betul banget. Macam. Nah itu dari hal kecil pasti bisa jadi hal besar. Saya hanya dari 25 masker. Sekarang setiap bulan saya bisa sekitar 4.000 masker. Sampai 4.000 Kak? Iya. Wah gila, keren banget. Banyak banget ya. Nah, itu dibantu berapa orang Kak? Atau sendiri? Nggak mungkin Kak sendiri ya? Saya jadi total sekitar 8 ya. Oh 8 yang di sini itu yang membantu. Jadi dari tukang bordir saya punya 3, terus tukang jahit
berarti 8 lebih ya, karena tidak semua tinggal di sini gitu ya. Ada penjahit, terus ada tukang potong juga. Oh, tukang potong sendiri? Iya. Oh wow, sedetail itu ya Kak ya? Karena masker yang bentuk pertama kan juga kadang-kadang kurang pas sama wajah orang ya, rata-rata orang gimana gitu kan. Jadi selalu cari pola ini yang oke gitu kan. Kalau saya kasih ke tukang potong, dijahit gitu. Jadi setiap itu saya selalu bilang, ada klien yang kurang nih. Jadi bukan hanya ukuran satu ukuran kalau saya. Misalnya Ibu A, Pak tolong ya ini dikecilin sedikit, saya ngikutin kayak gitu. Jadi lebih custom ya, bukan yang produk massal ya. Karena mungkin pola ini hanya ada beberapa orang saja yang pakai, atau pola ini juga hanya ada beberapa orang yang pakai. Gitu. Itu juga sama gitu kan. Rasanya bangga deh Kak. Desain limited edition dari Kak Jaka Febrian nih. Cuma ada di sini loh. Mungkin cuma ini aja yang saya pakai. Siapa tahu itu aja gitu. Oh iya Kak, namanya apa sih Kak? Kalau kan ada yang mungkin butik Jaka Febrian gitu ya, atau ada panjangnya lagi Jaka Febrian House of Chang. Nah, House of Chang ini apa ya Kak? Awalnya saya itu namanya House of Chang, tapi karena asosiasi desainer harus pakai nama sendiri gitu kan. Chang itu bernama dari marga saya, papa saya Chinese, namanya marganya Chang. Chang itu Tio gitu kan, Mandarinnya gitu kan. Jadi saya pakai untuk nama belakang butik saya supaya ingat terus gitu. Iya, tetap bawa nama keluarga, betul. Jadi nggak sembarangan. Iya. Tetap dibawa ya. Siapa tahu bawa hoki gitu ya. Berkatnya tambah banyak gitu kalau ini ya gitu. Oke. Menurut Kak Jaka nih, ini termasuk upah pengikut Yesus nggak? Dikasih berkat, dikasih talenta, bahkan usaha sampai 15 tahun berjalan dengan luar biasanya gitu. Kalau saya bilang iya ya, tapi saya lebih tepatnya kalau ini adalah apa yang seharusnya kita lakukan ketika Tuhan sudah memilih kita terlebih dahulu, ya kan? Kita kan Tuhan memilih kita, ya. Tuhan memilih kita sebagai ucapan syukur kita, berarti kita kan harus jalan, ya kan? Seturut apa yang Tuhan inginkan, ya kan? Menjadi hamba Tuhan, gitu kan? Ya, menjadi anak Tuhan itu kan juga tidak mudah, gitu kan? Nah, kalau dibilang upah iya, gitu. Kalau saya sih lebih ke arah ucapan syukur ya. Jadi ini sebagai Tuhan sudah milih kita terlebih dahulu loh. Lah ini yang harus kita lakukan gitu loh. Dapat berkat dari Tuhan, iya gitu. Jadi hidup kita harus baik gitu ya. Walaupun kadang-kadang kan godaan banyak ya. Di bisnis lah, di kehidupan gereja juga banyak gitu kan permasalahan. Tapi menurut saya ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan talenta kepada kita, ya kita kembangkan gitu. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur. Luar biasa ya, Kak Febrian ini sangat menginspirasi kita anak muda ya. Ya mungkin itu dulu ya. Mungkin setelah ini kita akan lanjut ke berikutnya. Kita akan puji Tuhan ya Kak ya. Kita akan puji Tuhan bersama-sama. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk kita. Kita langsung puji aja. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku ingin
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, bahwa kami anak-anak-Mu, pemuda GKI, boleh Tuhan pakai Tuhan. Meskipun kami saat ini hanya beribadah lewat online ya Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, bahwa Engkau tetap mengingatkan kami untuk mengerti betapa pentingnya kami tetap beribadah Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa Tuhan, agar pandemi ini segera berlalu Tuhan, agar kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada-Mu di gereja ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami tetap bersyukur apapun itu Tuhan. Kami tetap bersyukur untuk berkat, untuk semua yang Tuhan berikan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu pemuda Tuhan, Tuhan pakai. Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami bisa melakukan apa yang kami lakukan sesuai dengan talenta kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk semuanya Tuhan, untuk keluarga kami Tuhan, untuk teman-teman kami Tuhan, untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-Mu yang membanggakan-Mu Tuhan, boleh menjadi pemuda gereja yang selalu mengingat apa yang menjadi tujuan hidup kami sebagai pemuda Kristen Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Jaka. Thank you banget Kak Jaka udah menjadi apa ya? Narasumber. Inspirasi kita. Iya. Semoga semuanya terinspirasi dari Kak Jaka hari ini ya. Iya. Oke. Jangan lupa juga kalau yang mau beli masker, keren banget ini, enak banget, datang ke butiknya Kak Jaka. Iya, atau mungkin yang mau married bisa ini ya, fitting Bisa baju fitting. di sini gitu ya. Nah, kalau kepo dengan hasil karyanya Kak Jaka, bisa kita cantumkan Instagramnya ya Kak, Oke. di bawah ya. di bawah ini ya, Di bawah. gitu. Dan teman-teman, mungkin kita hari ini cukup, dan di pertemuan yang akan datang, di minggu yang akan datang, kita akan ada lagi nih podcast yang lebih menarik lagi, dengan tema-tema yang menarik, dengan pembicara-pembicara yang luar biasa juga tentunya. Jadi teman-teman yang mau bergabung terus, subscribe channel kita ini di GKI Gatot Subroto. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada saran, komentar, bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin mau sharing juga, bisa dikirim audio cerita teman-teman. Nanti kami akan upload di podcast melalui Spotify di konten kami kayak gitu. Jadi nanti kita ini Kak akan ada di Spotify dan ada di YouTube. Jadi teman-teman bisa mendengar melalui audio aja itu di Spotify, atau enggak ada visualnya nih, ada videonya itu di YouTube kami gitu. Jadi sampai ketemu di minggu depan, and see you. God bless you. God bless. Dan iya.